Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa, meliputi seluruh aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan, serta mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan dari luar maupun dari dalam, langsung maupun tidak langsung membahayakan integrasi, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan nasionalnya. Hak asasi manusia adalah hak kebebasan bagi semua orang tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa, atau status lainnya. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang. Bullying atau perundungan adalah tindakan yang secara sengaja dan berulang-ulang dengan tujuan untuk merendahkan, merugikan, atau menyakiti orang lain. Pelaku dan korban bullying biasanya memiliki ketimpangan posisi, di mana pelaku yang lebih kuasa atau lebih kuat membuli korban yang lebih lemah atau tidak berdaya. Ada dua macam bentuk bullying yang sering kali kita jumpai di dunia kampus. Di antaranya, 1. Bullying fisik atau physical bullying adalah tindakan penindasan yang berkaitan dengan fisik. Tindakan ini dapat memberikan efek jangka pendek dan panjang pada korban. Seringkali yang menjadi korban akan menerima berbagai perlakuan fisik yang kasar. Tindakan yang termasuk dalam kekerasan fisik di antaranya adalah memukul, menampar, meninju, menjambak, menendang, mendorong, mencubit, menyandung, bahkan merusak properti milik orang lain. Yang kedua, bullying verbal atau verbal bullying. Verbal bullying adalah penindasan yang melibatkan kekerasan secara verbal. Kekerasan verbal bisa berupa komunikasi yang kasar dan penuh makian. Umumnya, jenis ini tidak berbahaya pada awalnya, tetapi jika terus berlanjut, dapat mempengaruhi kesehatan mental korban. Tindakan ini bisa dilakukan dengan kata-kata, pernyataan, dan julukan yang menyakiti atau merendahkan orang lain. Contoh, memanggil nama orang tua, menghina, mengejek, ucapan homofobia atau rasis, serta pelecehan secara verbal. Pelanggaran hak asasi manusia atau HAM, termasuk bullying, dapat berdampak negatif pada ketahanan nasional. Ketahanan nasional mencakup berbagai aspek termasuk keamanan, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan. Pelanggaran HAM seperti bullying dapat mengganggu stabilitas sosial, mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, dan merusak kepercayaan antar warga negara. Dalam konteks ketahanan nasional, keberlangsungan pembangunan dan keamanan suatu negara sangat bergantung pada kondisi sosial yang stabil dan harmonis. Pelanggaran HAM seperti bullying dapat menciptakan ketegangan antar individu, kelompok, ataupun komunitas yang pada gilirannya dapat mengganggu stabilitas sosial. Hal ini dapat melemahkan daya juang dan solidaritas nasional yang merupakan aspek penting dalam mempertahankan kedaulatan negara. Selain itu, pelanggaran HAM juga dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Korban bullying sering mengalami dampak psikologis yang serius, seperti depresi, kecemasan, dan bahkan trauma jangka panjang. Hal ini dapat mengganggu produktivitas dan kontribusi masyarakat dalam pembangunan negara. Dengan demikian, untuk memastikan ketahanan nasional yang kuat, penting untuk mencegah dan menangani pelanggaran HAM, termasuk bullying dengan serius. Langkah-langkah pencegahan dan penegakan hukum yang efektif dapat membantu pembangunan masyarakat yang inklusif, aman, dan sejahtera, yang pada akhirnya akan mendukung ketahanan nasional yang kokoh. Perundungan di kampus oleh senior terhadap junior tanpa alasan yang jelas
merupakan masalah serius yang bisa merusak kesehatan mental, fisik, dan akademis korban. Tindakan seperti penghinaan, intimidasi, atau isolasi sosial membuat korban merasa tertekan dan tidak berdaya, terutama karena pelaku memiliki posisi kekuasaan. Perilaku seorang mahasiswa yang membeda-bedakan dengan menjauhi siswa yang kurang mampu dan hanya bergaul dengan siswa kaya merupakan bentuk perundungan di kampus. Tindakan diskriminatif ini menciptakan lingkungan yang tidak inklusif, mengisolasi siswa yang kurang mampu, dan membuat mereka merasa tidak dihargai. Akibatnya, mereka bisa mengalami tekanan sosial dan emosional yang berdampak negatif pada kehidupan akademis dan kesejahteraan mereka. Karakteristik seseorang pembuli biasanya terlihat dalam beberapa ciri. Yang pertama, kurang rasa empati. Pembuli tidak peka terhadap perasaan orang lain dan sering mengabaikan atau meremehkan perasaan korban. 2. Pola perilaku pembuat onar. Pembuli cenderung memiliki pola perilaku yang menyukai kekerasan, pembuat onar, dan suka mendominasi orang lain. 3. Sikap menantang. Pembuli sering memiliki sikap menantang dan deskriptif, terkadang terikat dengan status sosial dan popularitas di lingkungan. 4. Melakukan tindakan beresiko. Pembuli cenderung melakukan tindakan beresiko seperti menghina atau merendahkan orang lain dan memiliki agresivitas dan cenderung kekerasan. 5. Tindakan memiliki rasa bersalah. Pembuli biasanya tidak memiliki rasa bersalah dan tidak memedulikan rasa dendam dari korban serta memiliki tendensi suka membangkang diri. 6. Tindakan dengan kekerasan. Pembuli biasanya terbiasa dengan kekerasan dan sulit mengontrol emosi serta memiliki konsep diri negatif. Nah, berikut beberapa langkah untuk menghindari sifat pembuli diantaranya. Yang pertama, pahami dampak bullying. Sadari bahwa tindakan pembulian dapat menyebabkan dampak yang sangat merugikan bagi korban, termasuk stres, kecemasan, depresi, dan rendah diri. Kedua, berlatih kendali diri. Mengendalikan emosi dan reaksi terutama ketika marah atau frustasi sangat penting. Ketiga, hindari perilaku kekerasan. Baik kekerasan fisik maupun verbal harus dihindari. Yang keempat, bergaul dengan lingkungan positif. Berada di lingkungan yang mendukung perilaku positif dan menghargai perbedaan dapat membantu mencegah munculnya sifat pembuli. Perundungan atau bullying merupakan pelanggaran HAM yang serius dan dapat menjadi ancaman bagi ketahanan nasional karena dapat merusak kesehatan mental korban, menghambat proses pendidikan, menciptakan ketidakstabilan sosial, melemahkan nilai-nilai kebangsaan, dan juga menurunkan produktivitas ekonomi. Ketidakmampuan untuk menangani perundungan secara efektif dapat menyebabkan dampak jangka panjang yang negatif terhadap kualitas sumber daya manusia, stabilitas sosial, dan kesejahteraan ekonomi, sehingga memperlemah fondasi yang dibutuhkan untuk membangun negara yang kuat dan bersatu.